考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除我手表内的信息。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 701 sampai 702 atau episode 727 sampai 728 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang sudah membuat rencana untuk segera meninggalkan Samudra Semesta, dan membawa kapal makam bersamanya. Namun pada saat itu seketika makhluk dari dua tanah suci, sudah menunggu kehadirannya. Kemudian Lu Feng segera diburu dengan menggunakan segala macam cara. Namun tak satu pun berhasil menahan Lu Feng yang mengendalikan kapal makam. Kemudian setelah beberapa lama waktu pertarungan, Master Sejati Utara melakukan tanya jawab dengan Lu Feng terkait dengan penukaran harta warisan yang telah diperintahkan oleh leluhur Tanah Suci Kaisar Timur. Di atas, ada samudera lava yang tak berujung, dan di bawahnya, ada rawa hitam tak berujung. Satu terbakar panas, sementara itu yang lainnya dingin sedingin es. Ini adalah wilayah es api yang berbahaya. Pada saat ini, ia telah menjadi medan perang paling gila di mana banyak makhluk tertinggi alam semesta, dari jajaran yang ditinggikan menggunakan harta tertinggi sejati mereka, dan memikirkan segala cara yang mungkin untuk menghentikan kapal makam itu. Namun kapal makam terus bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Untungnya, banyak makhluk tertinggi alam semesta mampu dengan mudah berakselerasi, ke kecepatan yang melebihi 100 kali kecepatan cahaya. Oleh karena itu, mereka dapat mengejar cukup jauh untuk melayang di sekitarnya. Tidak perlu bicara tentang merebutnya. Kami bahkan tidak bisa menghentikannya. Apa yang harus kita lakukan jika kita tidak bisa menghentikannya? Apakah itu berarti kita bertiga hanya harus mengikutinya seperti itu? Jadi kemanapun kapal makam pergi, kita ikuti. Berbagai kelompok kekuatan besar mulai merasa cemas namun tidak berdaya. Master Bintang Sejati Utara telah memanggil 10 Master Semesta di bawah komandonya, dan mengatur pengepungan di kapal makam dengan kekuatan gabungan dari 10 Master Semesta ini. Serangan Kaisar Suci Tanah Suci memang kuat dan dinamis, tetapi Master Bintang Sejati Utara masih bergantung pada tipe domain harta karun sejati tertinggi, untuk menjalin kontak dengan kapal makam, dan juga untuk mempertahankan transmisi suara dengan kekuatan saktinya. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, leluhur telah mengambil keputusan, kata Guru Bintang Sejati Utara. Sebuah suara ditransmisikan dari dalam kapal makam. Oh! Master Bintang Sejati Utara mengertakkan gigi dalam keheningan. Betapa menjijikkannya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun sebagai penguasa tertinggi semesta, dan tidak pernah melihat siapapun yang memiliki 10 harta sejati tertinggi sekaligus. Bahkan dua leluhur besar, sebelum mereka melampaui era reinkarnasi mereka, tidak pernah sedikit pun mereka memiliki sebanyak 10 harta sejati tertinggi, dan mereka akhirnya harus melampaui reinkarnasi, sebelum mereka diakui sebagai kontributor terbesar bagi klan mereka. Itu juga ketika mereka mendapatkan kendali atas nasib klan mereka. Tidak diragukan lagi, mereka menjadi leluhur seluruh klan. Oleh karena itu, harta bersama milik klan, bahkan barang berharga milik Master Semesta dan Master tertinggi alam semesta. Selama leluhur memberi perintah kepada mereka, untuk menyumbangkan barang-barang berharga mereka harus patuh. Ini karena, jika bukan karena leluhur, seluruh klan tidak akan mampu bertahan melalui 3 era reinkarnasi. Ini menunjukkan bahwa bahkan kedua leluhur besar itu tidak dapat bergantung pada kemampuan mereka sendiri, untuk mendapatkan 10 harta karun sejati tertinggi. Betapa beruntungnya manusia itu. Wajah Master Bintang Sejati Utara dipelintir dengan perasaan tidak senang. Saat dia mengingat perintah Kaisar Leluhur Timur, dia merasa lebih iri dibuatnya. Pertama, dia mendapatkan apa yang dikatakan sebagai warisan paling berharga di seluruh samudra semesta. Sekarang, hanya dengan mengambil sebagian dari warisannya,
dia telah mendapatkan 10 harta karun sejati yang tertinggi. Leluhurku telah setuju untuk bertukar 10 harta karun sejati tertinggi. Master Bintang Sejati Utara mengirimkan pesannya melalui kekuatan saktinya. Kamu berjanji, ucap Luo Feng berdiri dari kursinya dengan cepat, dan dengan mata bersinar terang, dia mondar-mandir di aula. Ini adalah momen penting. Itu juga merupakan momen yang sangat penting bagi nasib umat manusia. Jika ini adalah warisannya sendiri yang dia bicarakan, pengalaman yang bisa dia tawarkan dari semua kultivasi yang dia dapatkan dari peradaban kuno itu, akan membawa titik balik bagi nasib umat manusia. Namun, titik balik dari sifat semacam itu memerlukan semacam perubahan yang secara bertahap akan terungkap, dalam periode waktu yang lama. Bagaimanapun, makhluk-makhluk besar membutuhkan bertahun-tahun untuk berkultivasi secara perlahan, dan tidak ada yang bisa menebak kapan penguasa tertinggi umat manusia di alam semesta berikutnya akan muncul. Tetapi harta sejati yang tertinggi mampu membawa perubahan mendasar pada kemampuan manusia. Apa yang tidak dimiliki umat manusia adalah harta sejati yang tertinggi. Jika 10 harta karun sejati tertinggi dapat diberikan kepada mereka, beberapa bentuk kehidupan tingkat atas mereka, terutama pencipta kapak besar, dapat dilengkapi dengan 2 atau 3 harta karun sejati tertinggi. Maka dia pasti akan bisa berlari merajalela di seluruh lautan semesta, seperti halnya master asal sebelum dia ditekan. Adapun pemimpin kota kekacauan primal, master kegelapan, master penggong, dan beberapa tokoh tingkat atas lainnya, jika mereka memiliki beberapa harta sejati yang tertinggi, mereka bisa seperti Master Serangga Rusa dan beberapa orang lain yang memerintah dominan, ketika mereka berada di dalam semesta samudra. Mereka tak kenal takut bahkan di hadapan makhluk tertinggi semesta. Dengan kekuatan superior seperti itu, umat manusia akan menjadi lebih kuat. Pikiran Luo Feng berputar dengan kecepatan tinggi. Negosiasi yang akan datang akan sangat penting. Leluhur Kaisar Timur tidak akan dengan bodohnya menyerahkan 10 harta karun sejati tertinggi segera. Negosiasi ini akan menentukan nasib kemanusiaan. Leluhur mungkin telah berjanji, Master Bintang Sejati Utara mulai berkata, tapi pemimpin Bima Sakti, kami ingin kamu jelas tentang satu syarat. Lagi pula, kita berbicara tentang 10 harta karun sejati tertinggi, di dalam samudra semesta, tidak ada satupun kelompok kekuatan yang mampu mengeluarkan 10 harta karun sejati tertinggi dengan mudah. Leluhur kita juga harus mempraktikkan kewaspadaan, jadi aku perlu memverifikasi keaslian warisan yang telah diberikan oleh pemimpin gerombolan Bima Sakti. Setelah aku memverifikasi bahwa semuanya nyata, aku akan segera menyerahkan 10 harta karun sejati tertinggi. Verifikasi. Luo Feng mendengus dingin. Bagaimana kamu memverifikasi? Tentu saja, leluhur Kaisar Timur akan melihat warisan secara pribadi karena hanya leluhur yang dapat mengkonfirmasi keasliannya, kata Master Bintang Sejati Utara. Sejati Utara, apakah kamu menganggapku bodoh? Ini adalah warisan memori, sekali melihatnya, dan kamu dapat mempelajari semua tentang itu. Jika Kaisar Leluhur Timur melihatnya, dia akan dapat mempelajari semua tentang itu. Pada saat itu, haruskah dia memutuskan untuk berubah pikiran tentang memberi aku harta sejati yang tertinggi, apa yang bisa aku lakukan? Luo Feng sangat marah, dan memverifikasi keasliannya berdasarkan apa yang baru saja kamu sebutkan, semata-mata bergantung pada penilaian Kaisar Leluhur Timur. Aku pikir kamu menganggap aku bodoh. Ayo kita bicarakan, jawab Master Bintang Sejati Utara dengan cepat. Apapun yang terjadi, kita harus memverifikasi keasliannya. Jika tidak, bagaimana jika kamu memberi kami sesuatu yang palsu? Dengan hanya menyerahkan 10 harta karun sejati tertinggi, apa yang akan kita lakukan dari Tanah Suci Kaisar Timur? Baiklah, kata Luo Feng ketus. Karena kalian semua sangat khawatir, izinkan aku menyarankan sesuatu. Jika kamu tidak setuju, maka kami akan membatalkan kesepakatan. Apa yang ada dalam pikiranmu, pemimpin gerombolan Bima Sakti? Jawab Master Bintang Sejati Utara. Luo Feng tegas dan tidak bertele-tele. Proposal yang aku miliki sederhana. Aku memiliki warisan peradaban kuno yang mencakup pengalaman kultivasi dari 3 keberadaan kuno, dan 3 set pengalaman kultivasi yang berbeda disimpan dalam 3 batu memori yang berbeda. Sisi kamu pertama-tama akan menyerahkan 3 harta karun sejati tertinggi sebagai jaminan. Aku akan memberikan 1 batu memori sebagai gantinya.
Leluhur Kaisar Timur, kamu akan mencari dan menilai, karena kamu mengatakan bahwa ia secara alami akan dapat mengetahui apakah batu itu asli atau palsu. Apapun yang ia putuskan, nyata atau palsu, aku tidak bisa diganggu untuk bertanya, tetapi intinya adalah, jika kamu menginginkan batu memori berikutnya, kamu harus memberi aku 4 harta karun sejati dengan imbalan. Adapun batu memori terakhir, kamu harus menggunakan 3 harta karun sejati tertinggi yang tersisa untuk ditukar. Luo Feng berada di posisi yang kuat. Dia berhenti, lalu menambahkan, ini satu-satunya tawaranku. Jika kamu merasa setuju, maka kami memiliki kesepakatan. Jika tidak, baiklah, aku akan segera pergi. Ini meminta terlalu banyak, Master Bintang Sejati Utara segera berkata. 3 harta sejati tertinggi sebagai jaminan. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, jika batu memori bukan hal yang nyata, maka bukankah seperti 3 harta tertinggi sejati kita tidak akan sia-sia? Tidak, ini jelas tidak dapat diterima. Aku pikir lebih baik bagi kamu untuk terlebih dahulu bertanya leluhur Kaisar Timur. Luo Feng mencibir tanpa perasaan. Aku percaya 3 harta karun sejati tertinggi mungkin besar untuk klan lainnya, tetapi untuk tanah suci Kaisar Timur, mereka tidak banyak. Jika kamu begitu pelit dengan harga sekecil itu, maka kamu bisa melupakan warisan ini. Master Bintang Sejati Utara sedang bernegosiasi dengan Luo Feng, sambil melaporkan situasinya kepada leluhur Kaisar Timur. Kesepakatan ini sangat berpengaruh, jadi Master Bintang Sejati Utara tidak memiliki otoritas untuk bertindak sesuka hatinya. Tetapi bagi leluhur Kaisar Timur, sebagai salah satu keberadaan terbesar di seluruh lautan semesta, ia tidak akan jatuh di bawah pengaruh Luo Feng dengan mudah. Dia menginstruksikan Master Bintang Sejati Utara dengan tegas. Untuk 3 batu memori, katanya, yang pertama akan memiliki 1 harta karun sejati tertinggi sebagai jaminan. Aku akan menggunakan ini untuk memverifikasi keaslian batu memori. Untuk putaran kedua, kita akan menggunakan 5 harta karun sejati tertinggi, untuk menukar batu berikutnya, dan untuk putaran ketiga, kita akan menggunakan 4 harta karun sejati tertinggi untuk menukarkan dengan batu terakhir. Proses negosiasi kedua belah pihak berbicara dengan gigi terkatup. Mereka berdua mengambil sikap teguh, tegas, berbagai cara dikerahkan, yang semuanya berfungsi untuk menyuarakan garis dasar satu sama lain. Di antara mereka, Master Bintang Sejati Utara memainkan peran sebagai pembawa pesan. Kesepakatan antara Luo Feng dan leluhur Kaisar Timur akhirnya diselesaikan. Syarat-syarat dari perjanjian itu adalah, untuk putaran pertama, 2 harta karun sejati tertinggi, akan digunakan sebagai jaminan, dan dari keduanya, 1 akan menjadi jenis harta karun sejati tertinggi istana. Alasan Luo Feng mengajukan permintaan seperti itu adalah, karena jika dia ingin berkeliaran di 3 negeri paling berbahaya di samudra semesta, harta karun sejati tipe istana akan sangat dibutuhkan, yang membuatnya sangat berharga. Untuk putaran kedua, 4 harta karun sejati tertinggi akan digunakan untuk menukar batu memori berikutnya. Untuk putaran ketiga, 4 harta karun sejati tertinggi akan digunakan untuk menukar batu memori terakhir. Tempat pertukaran, di dalam samudra semesta, di dalam semesta miniatur No 00921, yang mengalami kemunduran dan bobrok. Waktu, pemberitahuan lebih lanjut akan diberikan setelah kembalinya Luo Feng ke alam semesta yang aman dengan selamat. Sementara itu di dalam kapal makam. Hahaha, Luo Feng tidak bisa menahan lagi dan tertawa lebar. 2 harta karun sejati tertinggi. Dengan 2 harta karun sejati tertinggi ini, jika pencipta kapak besar, yang sudah memiliki kapak yang sakti, dilengkapi dengan jenis harta karun sejati tertinggi istana, ia tidak akan kesulitan mendominasi samudra semesta. Dia bisa jadi tak terkalahkan. Luo Feng sangat puas dengan hasil ini. Pencipta kapak besar mungkin kuat, tetapi dia belum dianggap tak terkalahkan. Karena kapaknya yang sakti adalah tipe serangan, itu kurang dalam hal kemampuan untuk bertahan. Ini adalah sebagian alasan mengapa kapak besar menjaga profil rendah, meskipun sosok yang begitu kuat sudah dimiliki dirinya. Tapi ada yang aneh. Di seluruh samudra semesta, hanya 2 leluhur dari 2 negeri suci yang dapat melihat informasi yang tersimpan di tingkat yang lebih dalam, dari batu-batu memori. Kemudian Luo Feng mencoba untuk mengatasi keraguannya sendiri. Leluhur Kaisar Timur telah datang mencari aku.
Kenapa leluhur bulan ungu tetap berdiam diri, tidak ada tindakan? Ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat menangkap aku, apakah tidak terpikir olehnya untuk melakukan kesepakatan dengan aku? Gumam Luo Feng berspekulasi. Namun, Luo Feng tidak tahu banyak tentang kedua leluhur ini. Lagi pula, untuk era reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, selalu kedua leluhur ini yang tetap tinggal. Kedua leluhur ini pasti telah bertemu dengan berbagai peluang luar biasa untuk mencapai sejauh ini. Sekarang Kaisar Leluhur Timur telah secara sukarela jatuh di bawah belas kasihnya, Luo Feng tidak akan merasa kasihan jika dia harus melakukan pukulan ganas. Tapi leluhur bulan ungu tidak melakukan gerakannya, jadi Luo Feng berhati-hati untuk tidak melakukan tindakan yang gegabah. Tidak peduli apa, hanya hal-hal yang disajikan di piringku adalah milikku untuk dikonsumsi, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Pertama-tama aku akan menyelesaikan kesepakatan dengan Kaisar Leluhur Timur, dan mendapatkan dua harta karun sejati tertinggi terlebih dahulu. Fakta bahwa pencipta kapak besar membutuhkan waktu lama, untuk mendapatkan kapaknya yang sakti berbicara banyak tentang kesulitan, dalam memperoleh harta sejati yang tertinggi. Menara bintang adalah hadiah dari tamu gunung duduk, namun proses membuat mengenalinya sebagai tuannya adalah, satu kali ketika ia dekat dengan pertemuan malapetaka. Sepasang sayap putih telah ditemukan hanya karena sayap Siwu merasakannya. Dan pedang bayangan darah, sebenarnya, pedang bayangan darah hanya sebuah embrio pedang dan tidak memiliki teknik rahasia sendiri. Luo Feng telah menyuntikkannya dengan teknik yang dikenal sebagai kelahiran kembali nirvana. Meskipun itu hanya embrio pedang, itu lebih kuat daripada harta sejati tertinggi lainnya. Ini adalah harta yang dia dapatkan dengan kemampuannya sendiri. Bagaimanapun, ia telah bertarung melawan banyak makhluk besar, dan telah menjalani berbagai proses seleksi, untuk akhirnya muncul sebagai pewaris warisan itu. Kapal makam berkeliaran. Terkadang, ia bahkan akan menuju ke daerah berbahaya dengan sengaja. Misalnya, kadang-kadang, ia akan masuk ke lautan lava. Atau kadang-kadang, ia akan masuk angin topan. Jauh di dalam domain internal, harta karun sejati bahkan puncak bisa dihancurkan, tetapi dengan kapal makam, Luo Feng berani pergi ke daerah berbahaya. Ini karena dia jelas menyadari kekuatan kapal makam, dan dia memiliki peta rinci tentang kapal semesta, jadi dia berani berkeliaran dengan sembarangan hanya untuk memaksa makhluk tertinggi alam semesta, panas pada tumitnya untuk menyerah. Menjijikkan, di tengah-tengah angin puyuh hitam tak berujung melayang istana dengan puncak yang tajam. Dan di dalam istana tersebut, 5 master sejati dari klan Mata Sakti meraung saat mereka melihat keluar, untuk melihat kapal makam meninggalkan jauh ke kejauhan. Lari, lari, lari. Bahkan master sejati pertama, yang biasanya tenang dan santai, tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak dengan marah, menyerah. Kami akan menyerah. Tidak ada gunanya untuk terus mengejarnya. Aku tidak percaya bahwa manusia ini, Luo Feng, dapat bersembunyi di kapal makam selamanya. Jalan makhluk besar akan selalu penuh dengan hidup dan mati, menghadapi baja dan mengasah keterampilan seseorang. Aku belum pernah mendengar ada makhluk luar biasa yang bisa menghindari pertempuran, namun masih menjadi alam semesta yang berpengalaman dan terlatih dengan baik. Benar, jika dia ingin menjadi makhluk tertinggi di alam semesta, dia harus berhasil di era reinkarnasi ini. Dia harus mengalami pertemuan hidup dan mati untuk baja, dan mengasah keterampilannya. Dia telah mendapatkan warisan dari jantuk sungai Duandong, jadi jika dia benar-benar ingin baja dan mengasah keterampilannya, dia tidak punya pilihan lain selain untuk bertukar pukulan dengan master tertinggi alam semesta, atau mengalami petualangan berisiko dalam 3 yang paling berbahaya di atas tanah. Kecuali dia tidak ingin menjadi penguasa tertinggi semesta. Jika tidak, ia harus menjalani pertemuan hidup dan mati, yang akan memiliki banyak kesempatan untuk mengalaminya di masa depan. Berbagai kelompok kekuatan enggan menyerah. Dan sementara itu di alam semesta virtual, di pesawat sendirian di depan istana besar milik kapak besar. Berbagai ras harus menyerah pada akhirnya, hahaha, pencipta kapak besar tertawa terbahak-bahak. Luo Feng benar-benar penuh dengan kepercayaan diri. Aku telah memberitahunya tentang bahaya yang bersembunyi di dunia luar dan memintanya untuk memberitahu kami terlebih dahulu, ketika dia selesai menerima warisan. Aku pribadi akan mengawalnya ke tempat yang aman.
Aku tentu tidak berharap dia tidak mengatakan apa-apa sebelum secara langsung melakukan manuver dengan kapal makam itu dan menyerbu keluar sendirian. Kapal makam memang luar biasa, kata pemimpin kota kekacauan primal, juga mengangguk. Tiba-tiba, sesosok muncul. Luo Feng, pemimpin kota kekacauan primal terkejut. Pencipta kapak besar bangkit untuk menyatakan sambutannya. Guru, pencipta kapak besar, kata Luo Feng sambil tersenyum. Aku punya kabar baik untuk kalian berdua. Selain dua leluhur tanah suci, pencipta kapak besar dikenal sebagai salah satu makhluk besar teratas di seluruh samudra semesta, dan pemimpin kota kekacauan primal bahkan, lebih tersusun oleh alam dengan disposisi yang stabil. Sementara warisan dari jantung sungai Duandong mampu membuat mereka berantakan, membuat kesepakatan dengan tanah suci kaisar bahwa, Luo Feng sekarang muncul untuk memberitahu mereka tentang hal itu, juga mengejutkan kedua pihak dari mereka. 10 harta karun sejati tertinggi. Pemimpin kota kekacauan primal tidak bisa membantu tetapi berseru. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, merebut 10 harta sejati tertinggi adalah misi yang mustahil. Hingga hari ini, tidak ada yang pernah secara independen merebut 10 harta karun sejati tertinggi, kata pencipta kapak besar. Bahkan untuk master leluhur, aku pikir itu juga akan terlalu sulit untuk dicapai. Lagi pula, ketika seorang penguasa tertinggi alam semesta menggunakan kekuatannya dengan harta sejati yang tertinggi, bahkan master asal tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk penghancuran total. Terutama jika penguasa tertinggi alam semesta bersembunyi di dalam jenis istana harta karun sejati tertinggi, dia akan aman bahkan jika dia dihadapkan dengan makhluk besar lain dari samudera semesta. Pikiran untuk membunuh makhluk hebat lain, untuk mencuri harta karunnya yang benar-benar sejati mungkin agak tidak realistis. Pencipta kapak besar mengangguk. Dia memandang ke arah Luo Feng dengan ekspresi penuh dengan persetujuan dan kekaguman, dan berkata, Luo Feng, kamu telah membuat rekor baru. Mengesankan, pemimpin kota kekacauan primal, terbakar dengan semangat. Luo Feng segera menjawab, aku bukan yang mengesankan. Yang mengesankan adalah pewarisan jantung sungai Duandong. Memang, jika seorang penguasa tertinggi alam semesta bersembunyi di dalam istananya, menggunakan harta karun sejati tertinggi, maka tidak ada yang akan bisa memaksa menerobosnya. Bahkan master asal pun tidak bisa mencapai itu. Hanya lingkungan unik tertentu di dalam 3 negeri paling berbahaya, atau beberapa teknik peradaban kuno yang bisa membuat mereka musnah. Untungnya, harta karun sejati tipe istana sangat langka. Inilah mengapa master asal bisa menjadi kekuatan pencegah yang kuat. Tidak akan ada 10 pun dari mereka, sekaligus itu terlalu berlebihan, Luo Feng menjelaskan. Leluhur Kaisar Timur itu tidak sebodoh itu. Bahkan untuk tanah suci Kaisar Timur miliknya sendiri, mengambil 10 harta karun sejati tertinggi akan menjadi tanggung jawab besar untuk dipikul. Dia tidak akan pernah memberikan 10 dari mereka kepada aku, tanpa melihat warisan itu untuk dirinya sendiri. Tidak apa-apa, kapak besar tertawa dengan gembira. Hanya jaminan untuk bagian pertama dari kesepakatan, kita dapat mengamankan 2 harta karun sejati tertinggi, salah satunya adalah jenis harta karun sejati tertinggi istana. Dengan 2 ini, umat manusia kita akan mendapatkan lebih banyak kekuatan, kita mungkin cukup kuat, tetapi saat kita dikepung, kita berada dalam masalah besar. Tidak banyak yang bisa dikatakan untuk saat ini. Pertama-tama kita harus membuat jenis istana ini benar-benar menjadi harta milik kita. Dengan itu dan kapak sakti aku bekerja bahu-membahu, aku akan benar-benar tidak takut. Kapan saja aku dihadapkan dengan pengepungan, aku tidak akan memiliki jejak rasa takut. Aku akan memiliki nyali untuk bertarung melawan 10, atau bahkan lebih dari 10 penguasa tertinggi alam semesta seorang diri. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Pencipta kapak besar tentu saja. Memang, aku putus asa untuk harta karun istana sejati yang tertinggi ini. Ucap kapak besar berkata, terlepas dari apakah itu berbagi dengan kamu dan mengajar kami, tentang pengalaman kamu dengan berbagai sistem budidaya peradaban kuno, atau harta karun sejati tertinggi ini, kontribusi kamu untuk ras manusia tidak terbatas. Jenis istana ini harta karun sejati, adalah bantuan besar yang aku miliki untukmu. Niat aku adalah untuk berkontribusi pada ras di tempat pertama, jawab Luo Feng. Dia sudah memiliki menara bintang. Kenapa dia harus membuat permintaan khusus untuk ini?
Itu benar-benar hanya untuk kapak besar. Setelah berkeliaran di sekitar semesta samudra, ia telah merasakan kekejaman yang dalam ketika berbagai kelompok kekuatan saling bertarung. Ketika klan yang berbeda melewati jalan, skenario kasus terbaik adalah pembunuhan yang kejam karena harta karun sejati. Di sisi lain, pembunuhan itu bisa sama mengerikannya dengan pembantaian yang tidak masuk akal, bahkan tanpa godaan dari harta karun sejati yang terlibat. Namun, semakin kuat suatu kelompok, maka semakin kecil kecenderungan yang lain untuk berani melakukan pembelaan. Jika ras seseorang memiliki makhluk hebat terbaik di semesta samudra, maka ras itu tentu saja berada pada tingkat wibawa yang berbeda. Saat ras lain berpapasan dengan makhluk besar manusia manapun, yang pertama kali terlintas dalam pikiran adalah, hak kapak besar, dan tak satu pun dari mereka yang berani menimbulkan masalah. Dia adalah pilar yang menahan ras. Kali ini, ada dua harta karun agung tertinggi, kapak besar menatap Luo Feng. Satu untukku dan satu untukmu. Tidak, yang lain adalah untuk guru, kata Luo Feng dan melihat ke arah pemimpin kota kekacauan primal. Aku, pemimpin kota kekacauan primal sedikit terkejut. Kapak besar adalah pilar dukungan bagi umat manusia, jadi memberinya harta sejati yang tertinggi akan sangat menguntungkan ras tersebut. Selain itu, kapak besar telah berkontribusi besar bagi umat manusia. Sudah pasti bahwa dia adalah penerima yang layak dari harta karun sejati yang tertinggi. Semua orang akan dengan damai menerima keputusan ini. Dan kontribusi Luo Feng sama besarnya. Dia adalah orang yang mendapatkan harta karun sejati tertinggi, dan dengan warisan jantung Sungai Duandong, masa depannya tidak terbatas, jadi jika dia diberi harta karun sejati tertinggi, semua orang akan setuju juga, dengan suara bulat. Tapi Lu Feng memberikannya kepada pemimpin kota kekacauan primal. Luo Feng, kamu harus mengambil ini, kata pemimpin kota kekacauan primal dengan sungguh-sungguh. Ini adalah harta sejati yang tertinggi. Ya, kamu harus memilikinya. Kapak besar setuju dengan kesungguhan yang sama. Kami tidak bisa membuatmu terus-menerus berkontribusi tanpa imbalan apapun. Guru, aku memiliki warisan dari jantung Sungai Duandong. Apakah kamu berpikir bahwa sebagai pewaris jantung Sungai Duandong, tidak akan ada senjata yang disiapkan untuk aku? Luo Feng bercanda. Saat dia mengatakan ini, pencipta kapak besar dan pemimpin kota kekacauan primal saling memandang dengan pikiran yang sama. Benar, apa yang dikatakan Luo Feng masuk akal. Warisan jantung Sungai Duandong memang akan menyiapkan senjata yang paling cocok untuk pewarisnya. Dan kekuatan senjata ini tentu akan sangat superior. Harta karun sejati tertinggi, tanya pencipta kapak besar dengan sedikit terkejut. Luo Feng mengangguk. Kategorisasi senjata di dalam alam semesta sangat jelas. Selama teknik rahasia dari senjata harta karun sejati, bisa mencapai tingkat master tertinggi semesta atau lebih, semua ini akan menjadi harta karun sejati tertinggi. Harta karun sejati tertinggi menduduki peringkat di alam semesta. Bahkan untuk harta karun sejati yang sangat luar biasa misalnya, harta yang melebihi tingkat penguasa tertinggi alam semesta, memberikannya kepada master tertinggi alam semesta akan menjadi pemborosan sumber daya. Senjata itu berada di luar kemampuan mereka untuk menggunakan, dan mereka akan berjuang untuk mendapatkan harta, untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Inilah sebabnya mengapa embrio pedangnya, sayap Siwu, dan harta Lu Feng yang lainnya masih dianggap sebagai harta sejati yang tertinggi, menurut sistem kategorisasi samudera semesta. Ini tidak akan berhasil, pemimpin kota kekacauan primal menggelengkan kepalanya. Ini adalah kesempatan yang sulit didapat. Makhluk hebat dengan dua harta karun sejati tertinggi, bagaimana dengan itu? Itu berarti kamu akan lebih aman. Jika kamu menerima warisan itu, aku percaya kamu akan dapat membuatnya menjadi jajaran penguasa tertinggi semesta. Ini hanya masalah waktu saja. Guru, mari kita ambil, karena aku adalah orang yang mendapatkan harta sejati yang tertinggi ini, dan kemudian aku menyerahkannya kepada kamu, kata Luo Feng sambil tertawa. Pemimpin kota kekacauan primal terkejut sesaat. Itu kesepakatan, kalau begitu. Luo Feng berdiri. Aku masih harus keluar dari kapal semesta, dan itu akan memakan waktu hampir 1000 tahun. Tidak terburu-buru. Seketika itu juga, Luo Feng menghilang ke udara. Pemimpin kota kekacauan primal dan pencipta kapak besar saling memandang. Lihat, pencipta kapak besar menghela nafas. Pada awalnya, siapa yang bisa khawatir bahwa Luo Feng ini,
yang naik begitu cepat, seperti Flame Emperor lakukan, akan sama egoisnya dengan Flame Emperor. Makhluk besar yang egois tapi berbakat dan kuat akan, sebaliknya, menjadi ancaman bagi rasnya. Kebenaran, Luo Feng memang luar biasa. Dia jauh lebih kuat dari Kaisar Api dan telah bertemu dengan peluang, dan pertemuan yang lebih misterius dan magis, namun, dia ternyata menjadi orang yang jauh lebih baik dibandingkan dengan mayoritas penguasa semesta dari ras kita. Benar, pemimpin kota kekacauan primal juga mengangguk setuju. Makhluk besar selalu menganggap diri mereka lebih kuat terlebih dahulu. Ini tipikal, pilihan yang dibuat pada saat-saat kritis akan menjelaskan masalah tertentu. Kali ini, Luo Feng tiba-tiba mendedikasikan harta kedua tertinggi, untuk pemimpin kota kekacauan primal. Tentu saja, ini adalah gerakan yang menyentuh pemimpin kota kekacauan primal secara mendalam. Kapal makam telah menyusut menjadi seukuran kacang kenari, berkeliaran di seluruh kapal semesta yang luas, yang penuh dengan bahaya. Tapi, tentu saja, itu menuju ke arah yang akan mengarah ke dunia luar. Setelah memasuki domain yang memungkinkan untuk teleportasi, ia akan melakukan teleportasi yang luas untuk menempuh jarak yang lebih nyata saat ia keluar. Meski begitu, perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk akhirnya keluar dari kapal semesta, masih akan mendekati 1000 tahun. Guru telah menghujani aku dengan begitu banyak kebaikan, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Ketika aku berhasil keluar dari kapal semesta, aku akan dapat merebut sepasang sayap putih itu segera. Dan alasan mengapa aku dapat menangkap mereka, pada kenyataannya, sumber dari segalanya adalah, karena sejak awal, guru memberi aku sepasang sayap siwu. Jadi, aku bisa mendapatkan sepasang sayap putih. Jadi sekarang, mendedikasikan harta karun sejati tertinggi ini kepada guru adalah, sesuatu yang harus aku lakukan. Sayap siwu terdiri dari total 6 pasang sayap. Itu adalah harta jenis automaton. Kekuatan serangan yang bisa dieksekusi sangat kuat, terutama setelah konversi oleh master asal. Harta jenis otomat ini biasanya bisa memungkinkan makhluk yang hebat, untuk melewatkan nilai dalam pertempuran karena peningkatan kekuatan. Oleh karena itu, dalam peradaban kuno, itu adalah tipe yang sangat populer, hampir sebanding dengan harta jenis tempur jarak dekat. Namun, semakin dekat satu yang maju ke puncak, semakin sulit untuk jenis robot untuk maju, karena semakin dekat salah satunya, maka semakin ketat persyaratan akan diharapkan dari harta otomat, bahkan tanpa mempertimbangkan melewatkan nilai dalam pertempuran, menciptakan harta jenis robot yang kompatibel dengan diri sendiri, akan sangat sulit. Tentu saja, dalam konteks peradaban kuno, Luo Feng hanya dianggap pada tingkat biasa. Itulah mengapa memiliki sayap siwu akan sangat bermanfaat baginya. Sayang sekali bahwa bahkan setelah menambahkan sepasang sayap putih, aku masih hanya memiliki 3 pasang, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Di mana 3 pasangan lainnya? Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sayap siwu telah bubar. Sepasang sayap putih yang rusak, sementara 5 pasang lainnya semuanya rusak parah. Dengan demikian, kekuatan mereka sangat berkurang. Untuk 5 pasang sayap lainnya, setiap pasangan individu hanya memiliki kekuatan harta sejati yang biasa, jadi jika ada di antara mereka yang direbut, oleh penguasa alam semesta atau master tertinggi alam semesta, mereka kemungkinan akan dengan santai dilemparkan ke dalam gudang harta, atau dianugerahkan ke alam semesta ksatria. Luo Feng memikirkannya sejenak. Itulah yang dilakukan pemimpin kota kekacauan primal ketika dia memegang sepasang sayap. Dia telah menyerahkan mereka kepada Luo Feng segera, dan pasangan kedua telah diperoleh dari kesatria Tian Yang. Jika salah satu sayap benar-benar dilemparkan ke dalam gudang harta karun, oleh makhluk besar secara acak atau dibawa oleh beberapa ksatria alam semesta, dalam alam miniatur tertentu, maka benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan Luo Feng lebih jauh. Kalau begitu, aku harus bergantung pada keberuntunganku, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Dari 6 pasang sayap, sayap putih adalah yang paling tajam dan terkuat. Yang paling penting, mereka menanggung asal. Bahkan jika aku memiliki 3 pasangan lainnya, itu tidak ada artinya. Luo Feng menghibur dirinya sendiri dalam kenyataan ini. Keluar dari kapal semesta diperlukan hampir 1000 tahun. Luo Feng terus memahami dan mengolah pembasmian dan Donghua.
Bahkan dengan peningkatan kecepatan 10.000 kali dalam waktu, hingga sekarang, ia hanya menyelesaikan pemahaman menyeluruh tentang volume pertama pembasmian dan Donghua 2. Rangkaian pengetahuan ini sangat mendalam, bahkan di jilid pertama. Luo Feng tahu apa yang harus dilakukan, tetapi dia masih tidak dapat memahami misteri di dalamnya. Dalam sekejap mata, hampir 1000 tahun telah berlalu. Di salah satu gua yang rusak di dalam kapal semesta yang luas dan tenang, sebuah pagoda merah menyala. Tak lama setelah itu, ia melakukan teleportasi berulang-ulang, dan segera menyerbu masuk ke aliran udara kacau yang luas. Hahaha, akhirnya, aku keluar dari kapal semesta. Sangat mudah sekali, bukan? Setelah terburu-buru untuk waktu yang lama, di dalam pagoda merah tua, Luo Feng tertawa terbahak-bahak. Pagoda merah ini sebenarnya adalah menara bintang dalam bentuk lain. Setelah ia menyingkirkan kelompok penguasa tertinggi alam semesta yang mengejarnya, ia telah terbang selama lebih dari 100 tahun sebelum beralih dari kapal makam untuk melanjutkan penerbangannya di menara bintang. Karena kapal makam tidak mampu mengambil bentuk lain dan terlalu mencolok, begitu makhluk-makhluk besar lainnya melihatnya, mereka dapat dengan cepat menebak bahwa Luo Feng pasti berada di dalam kapal makam. Itulah sebabnya menara bintang ditransformasikan untuk mengambil tampilan baru, yaitu pagoda merah bertingkat. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya aku keluar dari kapal semesta. Di dalam menara bintang, Luo Feng bersemangat tinggi ketika dia melihat aliran udara kacau yang tak berujung. Untuk waktu yang lama, aku tidak berani terus berkultivasi dan memahami hukum, karena aku takut bahwa aku tidak sengaja akan menjadi master semesta. Maka aku tidak akan bisa mendapatkan sepasang sayap putih, untuk mengenali aku sebagai tuannya. Kultivasi dan pemahaman adalah konsep yang sulit dijelaskan. Ketika memahami jantung dewa binatang, yang melibatkan teknik rahasia tingkat yang sangat tinggi, itu pasti mudah baginya untuk secara tidak sengaja menjadi master semesta. Atau mudah baginya untuk mencapai terobosan. Atau bahkan mengalami jeda sementara untuk periode singkat pada ambang tertentu, seperti ketika ia terjebak di ambang ksatria alam semesta untuk periode singkat. Tapi, tidak diragukan lagi, bahkan jika dia terjebak di ambang pintu, itu tidak akan lama. Terutama karena Luo Feng telah mengumpulkan banyak pengalaman. Sebelum aku kembali ke alam semesta yang asli, aku pertama-tama akan menuju wilayah puncak miring, di mana aku akan merebut sepasang sayap putih itu. Ayo berangkat ke wilayah puncak miring, ruang sayap. Luo Feng memanipulasi menara bintang, dan di tengah aliran udara kacau yang tak berujung, ia mulai berteleportasi untuk maju menuju tujuannya. Itu jauh dari samudera semesta ke sektor puncak yang miring. Namun, ketika menggunakan teleportasi dan lubang cacing alami, butuh waktu jauh lebih sedikit daripada bepergian di dalam kapal semesta. Airnya jatuh di sektor puncak miring, dan ada menara berdarah mengambang di atas air. Ini sektor puncak yang miring. Luo Feng, dalam tubuh binatang bertanduk emas, sedang memandang ke bawah di menara bintang. Itu baru puluhan ribu tahun, sejak terakhir kali aku datang ke sini. Hanya puluhan ribu tahun, sayap putih belum menemukan tuannya. Sayap siwunya sudah memiliki semangat. Sayap putih juga punya semangat. Jika mereka digabungkan, hanya satu dari roh yang bisa bertahan, dan dengan penegasan Luo Feng, Siwu pasti akan menjadi satu-satunya yang selamat. Roh sayap putih akan dimusnahkan, itulah sebabnya sayap putih menjadi gila saat terakhir kali Luo Feng ada di sana. Itu tidak dapat menemukan master baru setelah era alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, jadi tidak mungkin baginya untuk menemukan master baru, hanya dalam puluhan ribu tahun. Gumam Luo Feng menyeringai. Menara berdarah itu berteleportasi dan menyelam ke perairan. Dia kemudian berteleportasi beberapa kali di dalam air. Dengan harta sejati yang tertinggi, ia langsung menuju gua. Bepergian di sepanjang gua yang gelap dan melewati 9 layar cahaya, menara berdarah memasuki ruang sayap. Seketika itu juga, badai pedang memenuhi seluruh ruang. Menara berdarah menyusut seukuran debu, dan mendekati sayap cahaya yang berkilau itu. Setelah hampir sebulan, akhirnya mencapai area di depan sayap cahaya. Sayap putih, tanduk emas Luo Feng melihat inti sayap cahaya, dan goresan dan darah di atasnya. Menara berdarah terus mendekatinya. Sekarang, serangan pikiran dari sayap putih tidak ada artinya bagi Luo Feng. Riak datang dari sayap putih dan diteruskan ke Luo Feng melalui menara bintang.
Binatang luar angkasa, kata suara kuno. Binatang bertanduk emas berpura-pura terkejut dan berkata, "Siapa kamu?" "Aku adalah roh harta sayap yang sesungguhnya," kata suara kuno. Kemudian binatang bertanduk emas membuat suara terkejut. "Semangat harta sejati, lalu apa yang diserang pikiran dan badai pedang itu?" Suara kuno berlanjut, tapi Luo Feng diam-diam menyeringai. Untuk mendapatkan sayap putih kembali, kapal makam dipisahkan dari menara bintang ketika tiba di pinggiran sektor puncak Mikring. Kapal makam disembunyikan dalam aliran udara yang kacau di sekitar sektor puncak miring dengan tubuh asli penduduk bumi, dan sayap Siwu, sementara binatang bertanduk emas datang untuk mengambil sayap putih. Luo Feng tahu pasti bahwa begitu kedua barang berharga itu bergabung, roh sayap putih akan mati. Jadi jika sayap putih melihat Luo Feng datang, itu akan melakukan apa saja untuk mencegah Luo Feng mengambil kepemilikan atasnya, dan bahkan mungkin bunuh diri bersama dengan Luo Feng. Meskipun sayap putih hanyalah sebuah objek dan bukan bentuk kehidupan, ia tidak harus memiliki keterampilan yang menakutkan. Namun, untuk memastikan semuanya berjalan lancar, dia membiarkan binatang bertanduk emas pergi lebih dulu. Sayap putih hanya tahu bahwa dia adalah manusia, tidak tahu dia memiliki tubuh binatang bertanduk emas. Setelah kamu mengenali aku sebagai tuan kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa," pikir Luo Feng. Binatang bertanduk emas berpura-pura sangat bersemangat untuk menemukan harta karun sejati tertinggi, dan dia berbicara dengan semangat sayap putih. Roh sayap putih bergegas mengenali binatang bertanduk emas sebagai tuannya, jadi dia tidak berbohong kepadanya, seperti dia berbohong kepada Luo Feng. Sebaliknya, itu mengatakan pada binatang bertanduk emas kondisinya langsung. "Aku lebih kuat dari yang kamu kira," kata sayap putih. "Dan karena itu, persyaratannya sangat tinggi. Jika kamu seorang ksatria alam semesta, kamu harus memiliki kemauan dari penguasa tertinggi alam semesta. Dan jika kamu seorang master semesta, kemauan kamu harus melampaui master tertinggi alam semesta. Jika kamu tidak dapat memenuhi persyaratan, beritahu makhluk besar lainnya dalam ras kamu untuk datang. Aku sudah terlalu lama kesepian, dan aku ingin keluar." Sayap putih mencoba segalanya untuk membujuk binatang bertanduk emas. Luo Feng menghela nafas. "Wow, itu sangat baik. Itu sangat licik ketika tubuh aslinya telah masuk, namun sekarang, itu sangat bersemangat." Binatang bertanduk emas melolong. "Apakah kamu serius?" "Tentu saja aku serius," kata sayap putih. Seketika itu juga, binatang bertanduk emas tampak sangat bersemangat. Dia meraung, "Luar biasa. Aku tiba di sini dengan mudah dan bertahan dari serangan pikiran itu, karena kemauan aku berada di tingkat master tertinggi semesta. Juga, aku seorang ksatria alam semesta, jadi aku memenuhi persyaratan." Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.